Saat saya kasih 2.000, ternyata dia nggak mau. Lah katanya ikhlas. Terus saya kasih lah 5.000 tuh, masih melengos juga. Akhirnya petugas itu pun bilang, 10.000 teh parkirnya. "What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Renly di sini channel kesayangan kita, Horror Area. Ini tepatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin." Viral, pemudik kena pungli saat sholat di Masjid Al-Jabar. Kena pungli sampai 3 kali kejadiannya. Tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat pembahasannya di sini di Horror Area. Sejak awal diresmikan, Masjid Al-Jabar ini memang jadi pusat perhatian masyarakat. Banyak orang berbondong-bondong pergi ke sana. Di pengajian emak-emak daerah gue aja, beberapa kali mereka ke sana. Lebih dari 2 kali deh gue hitung. Jujur gue nggak tahu niat mereka apa ke sana. Apa emang mau ibadah atau sholat di sana? Atau memang buat liburan atau selfie-selfie aja tuh di sana. Terus dipasang dari story Facebook atau di story WA. Bener gak sih? Atau cuma tebakan gue aja? Coba gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar aja ya. Siapa tahu ada yang samaan. Nah, kali ini gue akan bahas sisi lain dari Masjid Al-Jabar yang berada di Kabupaten Bandung. Yang mana semua berita ini lagi viral-viralnya tuh jadi pembicaraan warganet. Viral, pemudik kena pungli saat sholat di Masjid Al-Jabar. Kena pungli sampai 3 kali kejadiannya. Ini adalah kicauan seorang pemudik yang lagi viral mengenai pengalamannya saat hendak sholat di Masjid Al-Jabar Bandung. Tweet ini viral di aplikasi X dengan akun @petani_rumah. Begini isi postingannya bagi yang belum tahu. Setelah maghrib berangkat dari Jatinangor, rencananya mau langsung ke Ciparai. Kami berangkat 2 mobil, namun di tengah jalan memutuskan untuk singgah dan sholat isya dulu tuh ke Masjid Megah di Al-Jabar Kota Bandung tersebut. Sesampainya di pintu masuk, kita pun dikasih karcis tuh oleh petugas parkir. Dari jauh, kami pun sudah begitu kagum tuh dengan keindahan masjid tersebut yang penuh dengan cahaya yang indah. Wajar sih, parkiran susah dicari karena ada ratusan mobil tuh yang terparkir di sana. Udah saya bayangin juga, pasti ada ribuan orang tuh yang sholat berjamaah di dalam masjid sana. Setelah mengelilingi area masjid, akhirnya kami pun menemukan tuh tempat parkir yang kosong. Dan di sana pun kami menemukan petugas parkir tuh memakai rompi yang ada di dalam area parkir tersebut. Baru saja kami keluar mobil, kami pun langsung diminta uang tuh seikhlasnya dalam tanda kutip. Mungkin pikir saya udah bantu kasih aba-aba buat parkirin mobil tersebut. Saat saya kasih 2.000, ternyata dia nggak mau. Lah katanya ikhlas. Terus saya kasih lah 5.000 tuh, masih melengos juga. Akhirnya petugas itu pun bilang, 10.000 teh parkirnya. tanpa banyak cincong, saya pun langsung kasih aja tuh 10.000. Karena pikir saya, udah adzan isya, lalu mau buru-buru tuh, biar bisa jamaah. Aku pun lalu bergegas tuh ke masjid tersebut. Sampai di pelataran, aku pun menjinjing sepatuku ke tempat penitipan sepatu. Ternyata, petugasnya pun gak mau nerima tuh, suruh masukin ke plastik dulu. Terpaksa aku pun balik lagi tuh nyari plastik yang dijual di sebelum pelataran seharga 5.000. Setelah itu, akhirnya kami pun bisa titip tuh sepatu tersebut dan dikasih nomor seperti di masjid-masjid lainnya. Setelah itu, sebelum mengambil air wudhu, kami pun ingin ke toilet dulu tuh. Baru saja masuk toilet, aku pun udah digedor-gedor tuh sama petugas tersebut sambil pakai toa ngomongnya keras banget lagi. Ia pun berkata, "Di toilet jangan lama-lama." Belum juga mulai, akhirnya aku pun kesal, lalu keluar aja tuh dari toilet tersebut. Dan akhirnya kami pun langsung tuh berwudu di sana. Tempat wudunya pun besar dan sepi. Setelah selesai wudu, kami pun langsung naik ke atas sana. Ternyata jamaahnya hanya beberapa saf saja. Sungguh di luar perkiraanku. Aku pun lanjut tuh ke tempat penitipan sepatu tersebut. Ternyata sepatu saya nggak ditemukan di sana. Sekitar 30 menitan, aku pun menunggu di sana.
Setelah itu, saya pun langsung bertanya kepada petugas di sana. Kala itu, aku pun bertanya dengan baik-baik tuh ke petugasnya. Tiba-tiba, petugas tersebut pun malah nyolot tuh, bilang kalau sepatu saya mungkin bukan tepatnya di sini, tapi di tempat penitipan sepatu wanita. Dengan kata-kata yang tidak enak, rekan petugas lain itu pun menyuruh saya untuk mencari di tempat lain tuh. Lah, emangnya saya pikun, lupa nyimpen sendal segala. Saya pun lalu menegaskan kalau saya titip di sini dan ini nomornya, sambil saya menunjukkan nomor tersebut. Akhirnya, petugas lain pun membantuku. Ternyata sepatunya ada di bawah kaki dia. Dasarku. Setelah itu, kami pun balik tuh ke tempat parkiran mobil. Ternyata, petugas parkirnya pun udah beda lagi tuh orangnya. Namun dia masih memakai rompi yang sama dengan petugas yang tadi itu di awal. Dia pun minta lagi tuh 10.000 seikhlasnya, dalam tanda kutip. Karena balas berdebat, aku pun kasih tuh 10.000 kepada petugas parkir tersebut. Anehnya, di pintu keluar, saya pun harus membayar lagi tuh 5.000 rupiah. Saya pun langsung bilang ke petugas tersebut bahwa saya sudah bayar 2 kali 10.000 di dalam parkiran sana. Petugasnya pun hanya senyum-senyum tuh, gak tahu diri. Karena di luaran macet, ada satu petugas pakai rompi lagi tuh yang mencoba membantu keluar. Sambil mengurutkan tangannya, ia pun meminta seikhlasnya lagi tuh. Karena udah kesal, aku pun gak kasih tuh beliau. Saya mengagumi keindahan masjidnya, tapi sayang ternoda oleh petugasnya. Masjid harusnya menjadi tempat yang aman bagi siapapun, dan bukan tempat untuk melakukan pemerasan secara halus. Sungguh buruk pelayanannya dan memalukan. Imbas dari viralnya cuitan ini di sosial media, Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan bahwa segera akan menertibkan pungli yang dilakukan oleh oknum juru parkir dan petugas penitipan barang di area Masjid Al-Jabar Bandung tersebut. Respon cepat pun dilakukan dengan pembahasan secara khusus di tingkat Dewan Eksklusif Masjid Al-Jabar. Pagi ini, Dewan Masjid Al-Jabar akan membahas langsung, termasuk dengan para petugas di lapangan. Ujar Herman Suryatman, yang juga Ketua Harian Dewan Eksekutif Masjid Al-Jabar tersebut. Hal itu pun diungkapkannya pada tanggal 14 April 2024 lalu. Menurut Herman, Dewan Eksekutif selaku pihak yang melihara masjid raya tersebut ingin masalah ini cepat selesai. Jika ditemukan kembali ada pungli yang dilakukan, maka Dewan Eksekutif akan segera menertibkan, tegas Herman saat itu. Herman juga mengatakan, kenyamanan dan keamanan jamaah sejak dulu telah menjadi prioritas utama bagi kami. Atas kejadian tersebut, Dewan Eksekutif Masjid pun menyesalkan hal tersebut. Dan kami pun menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini. Herman pun memastikan bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta tanpa izin dan di luar sepengetahuan pengelola. Namun Dewan Eksekutif memastikan akan ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di lapangan, dan kejadian serupa pun takkan terulang di masa mendatang. Herman pun menyarankan agar jemaah lebih berhati-hati terhadap orang yang memungut uang atas nama pelayanan Masjid Al-Jabar. Langsung saja laporkan kepada kami atau kepada pihak yang berwajib apabila ada kejadian serupa pungli tersebut. Tutup Herman kala itu. Di sini siapa dari kalian yang udah pernah pergi ke sana, ke Masjid Al-Jabar tersebut? Apakah kalian mengalami hal yang sama? Atau kalian normal-normal aja yang punya pengalaman berkunjung ke masjid sana? Coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update. Buat kalian yang punya saran konten apa ke depannya, boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau gue mampu, nanti gue akan bahas. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.